kita bisa membuat kemakmuran akan uang dan kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang berkelimpahan akan uang, dan dengan mudahnya kita akan memiliki segala sesuatu ya, termasuk nilai uang yang sudah kita inginkan dan nilai uang yang sudah kita harapkan untuk masa depan kita. Dan di sini kita diskusi lagi dan kita bisa berinteraksi bareng ya. Nanti teman-teman bisa tanya jawab kita di kolom komentar, dan ini saya sambil kerja ya, jadi biar kita lebih enak bikin kontennya, saya lebih sering bikin kontennya dan sering berbagi pada teman-teman. Jadi saya meluangkan waktu memang untuk membuat video yang saya bagikan kepada teman-teman, dan teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa lakukan apa yang sudah saya bagikan ya, meskipun itu nggak wajib. Jadi teman-teman bisa terapkan, bisa enggak. Dan di sini kita diskusikan bareng dan kita berinteraksi melalui media YouTube ini. Ya, ini saya sambil kerja ya. Kita membahas yang namanya menciptakan kemakmuran uang. Nah, kenapa kita harus menciptakan itu? Karena dalam kehidupan kita nggak boleh bohong, dan kita nggak mungkin bisa membohongi karena kita juga membutuhkan uang ya. Untuk segala aktivitas kita, untuk segala kebutuhan kita, semuanya perlu uang. Jadi kalau ada kita berpikiran bahwa wah nggak perlu cari uang, biar uang datang sendiri, ya nggak apa-apa. Kalau kita udah tahu ilmunya dan kita sudah bisa menerapkannya, itu nggak masalah dan itu sangat bagus sekali. Tapi kadang prinsip seperti itu hanya untuk pembenaran saja, untuk membuat dirinya ini tertutupi akan kelemahannya yang dia nggak punya uang atau susah mendapatkan uang. Namun saya tidak menghakimi di sini. Saya pengen mengajak teman-teman untuk melakukan inovasi dalam pemikirannya. Jadi teman-teman bisa menerapkan, terus bisa menjalankan apa yang saya sampaikan, terus teman-teman juga bisa berkembang dan berubah dalam kehidupannya. Entah nanti bisa langsung berubah secara drastis atau perlahan-lahan. Semua itu waktu kita tidak bisa menentukan, dan itu kita akan pelajari semuanya di sini. Ada 5 poin yang akan saya bagikan di sini, dan itu semua nanti bisa teman-teman tanyakan misalkan ada yang belum paham. Ya, poin pertama, interaksi dengan uang. Nah, kita harus melakukan interaksi dengan uang. Saat uang kita masuk atau kita mengeluarkan uang, kita harus melakukan yang namanya komunikasi. Kalau kita melakukan komunikasi itu akan tercipta hal yang itu akan membuat uang itu juga memiliki energi yang serupa dengan kita, dan itu bisa menjadi daya ungkit bagi keuangan kita. Daya ungkitnya bagaimana? Ya karena dia merasa diperhatikan, dia merasa mendapatkan komunikasi yang baik. Tentunya dirinya akan berusaha juga untuk semakin datang kepada kita dan mengajak teman-temannya. Nah, itu yang sangat unik dari energi uang. Uang itu adalah energi yang berwujud, dan itu bisa kita hasilkan dan itu bisa kita kembangkan lagi selama teman-teman menerapkan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari, mungkin dari channel saya, mungkin dari channel lain yang teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa terapkan. Dan di situ bisa dikombinasikan ya. Mungkin dengan cara yang saya sampaikan teman-teman kurang mengerti atau kurang nyaman, tapi di channel lain teman-teman belajar, terus teman-teman merasa dengan cara itu lebih nyaman, bisa dikolaborasikan, bisa dikombinasikan sehingga terjadi yang namanya kolaborasi ilmu. Dan itu sebenarnya sama, hanya saja mungkin penyampaiannya yang berbeda ya. Dan kita berinteraksi dengan uang, kita berkomunikasi bukan hanya saat uang itu masuk, namun uang itu keluar kita juga harus melakukannya. Contoh misalkan uang masuk, kita bagaimana komunikasinya, bagaimana kita bicara dengan dia. Nah, saat ada uang masuk, teman-teman jangan lupa berterima kasih karena dia udah mau datang, dia udah mau hadir, dan dia udah mau menetap kepada kita, dan itu nanti dirinya akan betah. Nah, setelah dia betah, otomatis apa? Menyusul uang-uang yang lain untuk datang dan betah kepada kita, dan itu sangat luar biasa banget kan. Terus saat mengeluarkan uang, bagaimana komunikasi kita? Nah, saat kita mengeluarkan uang, komunikasi kita adalah kita bilang pada uang itu untuk balik lagi dengan mengajak teman-temannya yang banyak. Ada di video yang uang balik ya. Dari situ saya sampaikan bagaimana caranya, teman-teman bisa pelajari. Mungkin nanti kalau misalkan itu udah diterapkan dan
teman-teman mendapatkan hasilnya, silahkan tulis di komentar ya bahwa teman-teman udah melakukannya dan teman-teman udah merasakan hasilnya. Dan itu tentu saja kita harus punya sebuah keyakinan, kita harus punya belief bahwa itu bisa terjadi. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan itu ya, itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Dan kalau itu udah teman-teman dapatkan dan itu lakukan terus ya. Jadi misalkan belanja di minimarket, belanja di pasar, atau untuk membeli sesuatu secara online ya, bilang aja, karena dia nggak punya batasan ya, dia bisa berwujud apapun ya, entah tunai, entah itu nanti dia transfer, atau kita dengan yang namanya wujud lain dari uang, mungkin emas, mungkin apapun ya, kita bisa berkomunikasi karena yang beda wujudnya tapi nilainya sama. Lalu selanjutnya adalah perbanyak sumber uang. Nah, perbanyak sumber uang ini gimana? Perbanyak sumber uang adalah bagaimana kita membuat pos-pos untuk banyaknya uang yang akan datang. Jadi sumber-sumbernya diperbanyak. Misalkan teman-teman nih yang kerja di kantor dan punya keahlian, teman-teman bisa lakukan freelancer ya, freelance. Jadi setelah kerja atau pas lagi senggang, teman-teman bisa kerjakan apa yang menjadi keahlian teman-teman, dan itu akan menghasilkan nilai juga yang sangat luar biasa. Tanpa disadari nanti tahu-tahu orderannya banyak dan orderannya bisa meningkat, dan teman-teman nggak perlu meninggalkan pekerjaan utamanya. Mungkin teman-teman bisa akses di beberapa platform yang menyediakan itu ya, dalam maupun luar negeri. Kalau misalkan yang mau penghasilannya dolar, bisa masuk ke situs-situs yang menyediakan itu. Atau mungkin teman-teman yang punya keahlian, mungkin fotografi atau videografi, teman-teman bisa buat karya dan itu bisa dijual juga secara online. Dan itu bisa dilakukan saat teman-teman libur, mungkin di hari Minggu, di hari Sabtu, atau di hari-hari lainnya yang teman-teman gak ada aktivitas kerja di kantor. Nah, itu adalah sumber-sumber lagi. Dan misalkan teman-teman yang jualan, teman-teman misalkan berjualan sesuatu yang tadinya hanya konvensional, biasa aja, teman-teman bisa lakukan pengembangan untuk berjualan secara online, entah dari sosial media, entah dari platform marketplace, atau dari manapun, yang itu bisa membuat teman-teman semakin luas jangkauannya. Jadi kita harus melakukan inovasi. Jadi jualan jangan di situ-situ aja, atau mungkin jualan makanan, mungkin warung makan, mungkin jualan di rumah yang itu bentuknya makanan, bisa tuh kerjasama dengan yang namanya ojek online, dan itu nanti juga jangkauannya akan semakin luas dan pendapatan teman-teman akan semakin bertambah. Ya, poin selanjutnya adalah sigap setiap peluang. Jadi kalau kita ada peluang atau tawaran yang bisa kita ambil, dan itu tentu saja akan memberikan kita penghasilan yang layak, dan itu memberikan kita pemasukan keuangan yang layak. Nah, itu bisa diambil, segera diambil. Namun jangan lupa ikuti intuisi Anda, ikuti kata hati Anda. Misalkan kata hati Anda itu bilang misalkan, oh jangan, ini nggak bener, ya sudah, biarin aja, kita jangan pernah mengambilnya. Tapi kalau kata hati Anda bilang segera diambil, ya udah, lakukan. Karena apa? Saat kita melakukan seperti itu atau kita merespon dari intuisi kita, itu biasanya akan terjadi sesuatu. Misalkan intuisi kita udah bilang, oh ini nggak bener, ini kurang bagus untuk kamu, itu biasanya terbukti. Jadi kita kadang itu malah justru dipermainkan oleh logika. Kita dikasih hitung-hitungan dulu misalkan, terus oh iya hitung-hitungannya masuk, tapi kalau dalam intuisi kita atau kata hati kita bilang jangan, pasti yang dimenangkan adalah kata hati kita, intuisi kita. Justru dia yang akan menang, dan itu kita akan terbukti. Wah, tahu gitu nggak jadi, karena kemarin udah ada peringatan nih dari kata hatiku, cuman aku nekat karena hitung-hitungannya jelas. Nah, itu saya alami juga, dan itu membuat saya rugi banyak banget dalam hitungan beberapa hari. Dan setelah itu saya nggak berani lagi untuk melawan yang namanya intuisi. Intuisi itu sesuatu yang dia nggak berwujud, dia nggak nampak, dan dia nggak bisa dilogika ya, tapi dia selalu benar, dan dia memberikan informasi itu sesuai kepekaannya. Kalau kita sering melatihnya, terus kita sering mengasahnya, dia akan lebih peka lagi. Cara mengasahnya gampang kok. Kita banyak-banyak aja relaksasi atau kita meditasi, intuisi kita udah main, itu akan membuat diri kita ini terlindungi. Karena apa? Dia udah kasih warning nih, ada alarmnya. Jadi misalkan nih, kita harus sigap mengambil peluang, tapi kita harus melibatkan intuisi. Saat intuisi kita ini udah bilang iya, ya segera eksekusi. Gimana caranya eksekusi? Kalau dia bilang iya dan logika kita ini bilang tidak, dimenangkan juga oleh intuisi kita, pastinya seperti itu. Kalau kita nggak
sigap untuk mengambil, ya orang lain yang akan mengambil kesempatan itu. Namun kalau itu sebuah resiko, intuisi kita pasti ngasih respon juga. Jadi hati-hati ya. Setelah itu pertimbangkan lagi, misalkan kita udah sigap nih, ada peluang, ada tawaran yang masuk. Nah, kita bisa nggak melakukannya? Kalau kita nggak bisa atau kita masih meraba-raba karena belum pernah punya pengalaman di situ, lebih baik pelajari dulu bagaimana dan nanti caranya gimana kita mau melangkahnya. Jangan langsung oh iya aja. Contoh, saya pernah ditawarin bisnis sama orang nih, sayanya nggak mau tapi nekat dikejar terus. Akhirnya saya bikin win-win solution. Ya udah, lu daftar pakai nama gua tapi lu yang jalanin, dan gua nggak mau keluar duitnya buat lu puterin aja. Gua nggak mau. Cuman kalau memang dipaksa ya udah, nama gue dipakai nggak apa-apa. Yang penting itu gua nggak keluar duit. Dan akhirnya apa? Ya udah, dianya mau karena udah maksa-maksa, saya nggak mau. Dan setelah itu apa? Justru dia memang dapat cuan, tapi bonus-bonusnya masuk ke saya karena nama saya. Dan tentu saja itu adalah peluang saya. Sikap untuk mengambil peluang itu bukan berarti sembarangan kita mengambilnya ya. Kita juga harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Kalau memang kita nggak mampu ya jangan. Terus kalau memang itu mengejar-ngejar kita, itu biasanya justru akan timbul masalah. Karena apa? Dia punya target nih, dia punya tujuan ya, orang yang menawari itu. Jadi ikuti intuisi dan terus diskusikan dengan diri sendiri bagaimana. Kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya itu adalah manfaatkan intuisi ya. Seperti yang awal tadi, kita harus memanfaatkan intuisi kita. Dengan intuisi kita, itu kita akan lebih terarah. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan dorongan atau masukan yang itu membangun, bukan dia menjerumuskan. Kalau itu memang lampu merah, dia akan bilang lampu merah. Kita harus siap-siap lakukan pengereman. Kita harus berhenti. Jangan terus kita melaju terus karena kita pengen sebuah kemakmuran. Itu apa yang akan dihasilkan itu nggak sesuai nantinya. Kita akan justru terpuruk. Kita justru akan jatuh. Jadi memang kita harus mengikuti intuisi kita. Kalau intuisi kita bilang itu ya udah ambil, ini lampu hijau, ya udah jalan terus aja ya, berarti itu memang kesempatan yang ditujukan kepada kita. Karena untuk kita mencapai kemakmuran, itu energi kita ini akan mengirim kode kepada alam semesta, dan alam semesta juga mengirimnya dengan berbagai pilihan nantinya. Lo mau ini enggak, lo mau itu enggak. Nah, kesempatan tuh datang banyak banget. Dan yang jelas, kalau kita mengikuti intuisi kita, ya sudah, itu justru arah yang benar. Ibaratnya gini, kita mengikuti GPS nih. Kita mau ke sebuah lokasi, kita mengikuti GPS tapi dengan keakuratan yang sangat baik, bukan GPS-nya nanti yang lompat ke sana kemari. Ibarat kelasnya ya kita udah pakainya Garmin lah, yang itu posisinya itu jauh lebih akurat. Itu udah kita bisa lakukan untuk kita mengambil setiap peluang. Jadi kita nggak boleh mengabaikan yang namanya intuisi, karena intuisi ini berperan banget dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan uang. Nah, karena kita udah minta kemakmuran, karena kita udah minta keberlimpahan untuk sektor keuangan. Nah, dari situ kita juga harus mengatur diri kita bahwa kita itu harus tahu memanfaatkan uang itu untuk apa? Untuk hal yang produktif atau itu liability yang akan membuat kita ini justru akan banyak mengeluarkan uang dan mengalami kerugian. Kadang kalau kita meminta sebuah kemakmuran, kita lupa yang namanya merawat. Dari merawat itu kita sebenarnya mempersiapkan jangka panjangnya. Karena kalau kita nggak melakukan itu ya, pemanfaatan uang ini untuk apa dengan benar, kita justru malah akan habis-habisan dan kita harus mengulangi lagi dari awal. Bayangkan Anda melakukan prosesnya itu sekian lama dan tiba-tiba karena salah pemanfaatannya, tiba-tiba itu semua hilang, hangus, diambil. Ya sudah, harus mengulangi lagi dari awal, dan itu prosesnya juga mungkin berbeda, bisa lebih lama lagi. Jadi pesan saya teman-teman, gunakan uang itu untuk sesuatu yang bijak. Misalkan untuk investasi, misalkan untuk teman-teman mengembangkan usahanya, teman-teman mungkin menabung, atau teman-teman bisa kembangkan sendiri dengan tujuan adalah uang itu berkembang, bukan untuk gaya. Kalau teman-teman kembangkan itu, maka justru akan menjadi sebuah sumber-sumber lain lagi. Jadi dari poin sebelumnya itu akan berkaitan dan itu akan membuat teman-teman ini semakin makmur dalam segi keuangan. Tapi kalau teman-teman salah mengalokasikan ini untuk pemanfaatan uangnya hanya untuk sekedar ya cari nama, atau teman-teman ya biar dibilang berlebih, ya itu justru akan jadi liability, dan itu kita ibarat memanjakan mata orang untuk konsumsi. Gimana maksudnya? Ya kita misalkan
melakukan gaya yang nanti biar dinilai orang, wah ini lagi liburan, wah ini ngetop banget, wah barangnya bagus. Itu hanya memanjakan mata orang aja. Sedangkan diri kita sebenarnya dalam kehidupan sebenarnya itu adalah sesuatu yang pedih, sesuatu yang berat, dan itu menderita. Karena apa? Mau nggak mau kita dipaksa untuk melakukan itu terus biar dilihat selalu ada. Misalkan nih, kita mau kondangan aja, kadang ada orang merasa nggak punya pakaian dan tiap kondangan beli baju baru. Nah itu bahaya banget, entah dapatnya dari mana, dan itu menjadi liability dan ujungnya itu akan membuat diri kita semakin berat dalam segi keuangan. Dan tentu saja kemakmuran nggak akan pernah kita dapatkan. Karena apa? Kita menuruti ego yang itu untuk konsumsi mata orang lain. Jadi teman-teman harus bijak dalam mengelola keuangan dan gunakan keuangan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Kalau teman-teman udah merasa lebih dan itu berlimpah, keinginan boleh kok untuk dituruti sekali-sekali ya. Sukses berlimpah.